Selamat pagi, sobat petani. Saat ini saya lagi berada di Walini Avocado Land. Saat ini kami sedang mengembangkan alpukat Miki ya, alpukat Miki. Umur sekitar 6 bulan ya, baru 6 bulan. Ya, eh, saya sih ingin mengulas lebih dalam mengenai agrobisnis. Jadi agrobisnis secara umum dan global. Nah, kenapa sih rata-rata pertanian di Indonesia itu kurang maju, atau mungkin ya dibilang kehidupan petani itu kurang menarik, atau profesi petani itu kurang menarik ya. Ya karena orang umum pandangannya itu petani itu susah, petani itu miskin dan lain-lain lah ya gitu ya. Tapi ya selama ini yang pengalaman saya udah dari kecil sampai umur 40-an ya sekarang, saya hidup di lingkungan pertanian. Nah, pertanian itu emang saya dan keluarga itu fokusnya di agrobisnis di buah-buahan. Nah, kenapa sih kok buah? Nah, itu yang harus kita lebih detail ulas di sini, gitu ya. Nah, zaman dahulu kala tahun sekitar 80-an itu kami udah mulai bertanam jeruk. Nah, bertanam jeruk itu zaman dahulu kala, tahun 80-90 itu harga jeruk itu udah sekitar 1000 per kilonya. Udah sekitar 1000 per kilonya di tingkat petani. Jadi saya masih ingat dulu satu kampung saya ya, petani itu semuanya serba pas-pasan kehidupannya. Dan kebetulan keluarga kami ya, itu dulu udah berkebun buah jeruk, buah jeruk baby. Nah, dulu tuh sekali panen, seingat saya itu bisa beli motor sampai beberapa motor omsetnya, sampai tembus ketika saya waktu SMP harga motor itu masih sekitar 2 jutaan ya. Tapi omset kebun itu sekali panen udah sekitar 15 juta dengan luas cuma sekitar 3000 meter ya. 3000 meter omset 15 juta zaman dahulu kala. Kalau dirupiahkan kalau sebanding itu bisa sekitar 7 motor ya, 7 motor. Nah, padahal sekampung saya itu yang punya motor baru satu orang. Baru keluarga kami ya, bukan apa, baru keluarga kami satu motor. Dan itu udah, menurut saya udah sangat super sekali. Orang lain sekampung belum ada punya motor, di keluarga kami udah punya motor gitu ya. Untuk petani, sekelas petani itu udah sangat bagus ya, seperti itu. Nah, ketika perkembangan zaman, nah, agrobisnis buah itu ternyata emang paling tepat sebenarnya. Kita kalau misalnya kita lihat nih dari negara-negara yang udah modern, maju, sekelas Amerika, Korea, Jepang, Australia ya, mereka juga masih mengembangkan terus agrobisnis di buah-buahan. Nah, sebagaimana kita tahu juga di supermarket ya, supermarket modern kayak apel, jeruk, anggur itu masih didominasi oleh buah impor dari luar negeri, dari Australia, dari Amerika, apel Washington, terus pir dari Cina, seperti itu. Anggur juga anggur dari Australia dan negara lain. Nah, kita masih minim produksi di buah yang premium tersebut. Nah, makanya negara maju aja nih untuk industri buahnya, agrobisnis buahnya masih digenjot skala besar, bukan cuma hektar, 2 hektar, 10 hektar, tapi ribuan hektar. Nah, berarti kan itu sangat untung ya, sangat untung. Kalau mereka, kalau misalnya untungnya kecil kan nggak mungkin mereka sampai 20 ribuan hektar dong. Nggak mungkin ya, negara maju modern tanam yang nilai produknya rendah, nggak mungkin gitu ya. Nah, emang selama ini kelemahan di Indonesia mungkin secara umum untuk industri buah itu masih sangat minim. Misalnya durian juga, misal kita masih, meskipun di Indonesia banyak, tapi masih banyak impor dari Thailand seperti itu ya. Dan masih banyak buah-buah dari luar negeri itu yang menyerbu Indonesia. Itu kenapa? Nah, emang dari lokal kita belum siap untuk supply pasar supermarket atau modern tersebut. Belum siap secara umum. Jadi emang sekarang tugas kita sebagai generasi muda petani agrobisnis yang skala modern dan maju. Nah,
sebagai perbandingan juga avocado nih, ini alpukat ya. Di luar negeri, di Amerika atau Australia, industri alpukat itu juga sangat besar omsetnya. Kalau dilihat secara global internasional ya, industri alpukat itu omsetnya triliunan. Jadi bukan bisnis ecek-ecek ya, triliunan. Itu dari pertanian agrobisnis avocado aja, alpukat ya. Nah, di Australia kayak sekarang juga kita masih impor yang Australia itu alpukat khas, jenis khas ya. Itu dibanderol di supermarket modern 200.000 per kilogram. Bayangkan 200.000 per kilogram. Bukan buah yang murah ya. Kalau kita tanam kan ya, kalau di tingkat petani biasanya 30% dari harga supermarket, masih 50.000 70.000 per kilogram kan sangat super ya, sangat super. Jadi pasti untung banget kalau kita tanam segmen buah yang premium. Nah, kebetulan kalau alpukat Miki di sini, alpukat Miki ini udah diakui sebagai alpukat unggul nasional, udah beberapa kali menang, udah rasanya udah enak, kuningnya juga mentega banget, kuning banget dalamnya. Dia meskipun ketuanya nggak 90% lebih, itu udah rasanya juga sangat enak ya. Jadi sangat layak dibudidayakan. Nah, kenapa alpukat ini jadi industri yang besar, industri yang menguntungkan? Nah, ntar kita akan coba ulas satu pohon alpukat itu sampai berapa kilogram sih produksinya. Ntar ada kita coba ulas, ada lebih lanjut videonya. Kita coba lihat tanaman yang udah jadinya. Nah, kita coba dulu perbandingan ini. Skala industrinya. Alpukat kalau dalam perkebunan besar, kita coba tanam rapat biar maksimal di lahan, karena lahan di Jawa ya itu termasuk mahal. Jadi kita coba maksimalkan di populasi tanaman dengan luas lahan. Nah, saya coba juga berkiblat dari negara yang lebih modern, teknik UHDP yang tanamnya itu rapat. Jadi saya di sini tanam alpukat 500 pohon per hektar. Jadi jaraknya 4 kali 5 meter. Jadi sangat rapat. Nah, ini kenapa? Karena alpukat kan umur 3 tahun, 4 tahun udah mulai produksi nih. Nah, sedangkan jarak kalau terlalu lebar, misalnya biasanya orang tanam 10 meter, 8 meter paling dekat ya. Nah, cuman kan untuk dia proses besar itu kan butuh waktu lama, dan lahan kanan kiri masih sangat kosong. Jadi itu menurut saya sangat sayang dan mubazir. Nah, saya tanam rapat untuk ngejar produksi kuantiti per hektar lebih banyak. Jadi misalnya dalam satu awal panen misalnya cuma 20 kilo gitu ya. Di umur 3-4 tahun 20 kilo, 1 hektar kan udah 20 kilo kali 500 pohon. Jadi udah di awal produksi jumlah kuantitinya per hektar udah besar. Nah, itu yang bisa cepat menguntungkan menurut saya. Menurut saya cepat menguntungkan daripada sistem tanam yang jaraknya 10 meteran. Nah, itu kan ya kalau dihitungan per hektar kan kecil karena cuma berisi 100 pohon. Ya. Oke. Kalau satu pohon udah umur sekitar 5 tahun sampai 7 tahun bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 200 kg per pohon. Per pohon udah bisa tembus sampai 200 kg ya. Coba bayangkan kalau 1 hektar 500 pohon menghasilkan 200 kg per pohon. Berarti omsetnya berapa tuh? 500 kali 200. Jadi sekitar 100 ton ya. Betul. Berapa? 200 kali 500. Jadi 100.000 kilogram, berarti 100 ton. Nah, 100 ton kalau harga alpukat nih jelek-jeleknya, rendah-rendahnya ya cuma 5.000, tapi biasanya nggak mungkin sih. Nah, kita ambil distribusi paling buruk 5.000, udah omset 500 juta per hektar. Nah, apalagi kalau harga normal kita lihatlah 10.000, 15.000 per kilogram, itu berarti kan udah omset 1M per hektar. Nah, enaknya buah agrobisnis buah itu yang
jenis-jenis ini kan dia sekali tanam emang nunggunya agak lama nih, sekitar 3 tahun 4 tahun, tapi setelah umur 3 tahun 4 tahun setiap tahun produksi terus, setiap tahun produksi terus tuh. Jadi berdasarkan yang ada, umur alpukat itu bisa 20 tahun 30 tahun lebih. Ntar yang akan kita coba liput yang umur tanamannya udah 10 tahun, yang satu pohon itu bisa 1 ton, produksinya sekitar 1 ton satu musimnya. Padahal 1 tahun bisa 2 kali panen loh ya, 2 kali panen 1 tahun, berarti kan 1 tahun bisa 2 ton tuh. Coba bayangkan, satu pohon 1 tahun 2 ton kali 10.000 berapa? 1 ton berarti 10 juta. Kalau 10.000 kali 2 ton berarti 20 juta. Satu pohon 20 juta per tahun. Jadi sangat nilai ekonomisnya sangat tinggi ya. Emang banyak petani yang nggak mampu untuk menunggu rentang waktu tunggu yang 3 tahun 4 tahun untuk produksi itu saja sih. Tapi secara agrobisnis industri, alpukat ini sangat bagus sekali. Nah, oke. Ketika kita tanam buah alpukat itu kan masa tunggunya sekitar 3 tahun 4 tahun ya. Nah, sebelum itu produksi, kalau teknik kami biar biaya operasional juga murah, ada bulanan juga terus bergulir. Biasanya sih kita lakukan tumpang sari, kayak sayuran dan lain-lain ya. Di sini ada sayuran, terus ada kacang, terus ada terong. Ini udah ada tiga jenis nih. Kacang, terong, sama selada. Nah, ini sebelumnya juga ada cabai. Jadi tumpang sari sistemnya juga tanam rapat, sekali tanam minimal 3 jenis sayuran. Nah, di kami biasanya seperti 3 jenis sayuran. Jadi dia sekali sekali panen kadang beberapa jenis. Itu sangat menekan biaya operasional tenaga kerja. Dan waktu juga coba lebih efisien kan, karena kan satu hamparan sampai tiga jenis sayuran. Nah, seperti ini. Selain itu juga kanan kiri tanaman alpukat juga lebih rapih kan, nggak ada rumput-rumput dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi 3 tahun biasanya waktu yang pendek, nggak terlalu kerasa, tapi setelahnya akan menikmati hasil dari panen alpukat ini, biasanya seperti itu. Nah, ini contoh selada udah bisa dipanen. Nah, ini selada udah masa panen. Nah, jadi panen nggak nunggu 3 tahun untuk alpukatnya, tapi juga bisa panen selada dan sayuran dan lain-lain, ada cabai dan lain-lain. Itu bisa rutin sekitar 2 bulan 3 bulan bisa panen. Oke, jadi bertani itu sangat menyenangkan, dan tentunya kita pilih produk yang bagus, jadi biar nilai ekonomisnya atau omsetnya juga besar. Ujung-ujungnya juga petani itu nggak miskin, tapi petani bisa kaya. Oke, dan saya membuktikan sendiri udah berpuluh-puluh tahun jadi petani itu menyenangkan dan bisa kaya. Oke, mari kita kembangkan agrobisnis di Indonesia. Salam petani sukses.